Film diawali dengan memperlihatkan rekaman latihan para calon anggota pasukan khusus Amerika yang dikenal sebagai Navy SEALs. Tak hanya mengandalkan fisik, latihan ini juga melatih mental mereka, dan tak sedikit yang karena tak tahan memilih untuk mengundurkan diri di pertengahan jalan. Film kemudian berpindah dan memperlihatkan sebuah helikopter yang sedang bergegas kembali ke markas karena sedang membawa seorang tentara yang sedang sekarat. Begitu sampai di sana, ia pun diberikan penanganan darurat karena jantungnya telah berhenti berdetak. Dokter berulang kali mencoba memberikan pacemaker, namun hasilnya... Untuk menjelaskan situasi tadi, kita dibawa ke 3 hari sebelumnya di salah satu markas pangkalan udara Amerika yang berada di Afghanistan. Seorang anggota pasukan khusus bernama Murphy atau kita panggil saja Murph sedang membaca email dari calon istrinya yang meminta hadiah pernikahan sebuah kuda Arab. Murph kemudian mendatangi temannya yang bernama Marcus, dan ia adalah tentara sekarat yang kita lihat di awal film. Dari sana, Murph kemudian membangunkan anggota lainnya bernama Danny. Pagi itu, mereka berdua adu fisik dengan berlari beberapa kilometer mengelilingi landasan. Keduanya bertaruh dan siapapun yang kalah harus menuruti keinginan dari si pemenang. Di lain sisi, ada satu anggota lagi dari tim Murph bernama Matthew. Ia seorang tentara yang baru saja menikah beberapa bulan lalu, namun harus kembali bertugas untuk negaranya. Mereka berempat ini di bawah sebuah tim khusus bernama Red Wings. Siang itu, komandan mereka bernama Eric mengumpulkan tim Red Wings untuk membahas misi selanjutnya, di mana mereka akan mengepung salah satu petinggi Taliban bernama Shah. Ia terkenal sangat kejam dan sudah membunuh ratusan tentara Amerika sejak perang terjadi. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan bagaimana Shah bersama anggotanya sedang mendatangi sebuah desa dan membunuh salah satu dari desa tersebut karena diduga telah membantu tentara Amerika. Kita kembali ke presentasi tim Red Wings, di mana terlihat markas dari Shah dikelilingi oleh bukit yang curam, makanya mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi. Namun, mereka sudah mengatur jika nanti tim pertama yang diturunkan tak mampu mengirim kabar setelah melewati 2 titik, maka markas utama akan segera mengirimkan bantuan untuk memastikan kondisi mereka. Dan tim awal yang berangkat itu tak lain adalah Murph, Matthew, Danny, dan Marcus. Marcus sendiri sebagai tokoh utama dari film ini sebenarnya lebih bertanggung jawab ke bagian medis untuk rekan satu timnya. Letkol Eric siang itu bilang kalau Marcus dan timnya nantinya akan diberangkatkan pukul 6 sore. Namun sebelum itu, mereka akan melaksanakan sebuah acara penerimaan anggota baru bernama Patton. Sebenarnya, acara ini hanyalah sebuah tradisi khusus yang digunakan oleh tim Red Wings, di mana anggota baru diminta untuk memperkenalkan diri, namun dengan cara yang unik. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bersiap-siap berangkat untuk menjalankan misi yang telah mereka rencanakan dengan matang tadi. Seluruh anggota Red Wings yang dipimpin oleh Letkol Eric berangkat menuju lokasi. I'm a lover, I'm a fighter, I'm a UDT. Di tengah jalan, mereka menurunkan Matthew, Danny, dan Marcus, sedangkan pasukan lainnya standby di salah satu markas terdekat di lokasi tadi untuk menunggu hasil pemantauan yang dilakukan oleh Marcus dan timnya. Dari titik mereka diturunkan, Marcus dan timnya berjalan cukup jauh. Mereka harus melewati berbagai bukit yang curam, dan akhirnya berhasil melewati titik pertama bernama Miller. Lalu setelah berjalan sekian lama, mereka tiba di titik kedua. Dan setiap mereka tiba di titik tersebut, Danny selalu mengabari orang-orang di base menggunakan saluran radio. Dan akhirnya setelah berjalan kurang lebih selama 12 jam non-stop, mereka akhirnya tiba di bukit terdekat dari kota tempat pasukan Shah berada. Semakin memasuki lokasi musuh, nampaknya alat komunikasi mereka juga kehilangan sinyal. Walaupun demikian, mereka masih bisa memberikan kabar ke base, tapi kurang jelas. Dari titik tersebut, Marcus dan timnya mencoba mendekat untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Menggunakan teropong terlihat jelas kalau Shah sedang berada di markas bersama dengan puluhan anggotanya. Dalam beberapa jam ke depan, tugas mereka memang hanya untuk memantau pergerakan musuh, sembari menunggu instruksi dari Letkol Eric.
Spartan 01. Marcus, Axe, shut her down. Deets, you got security. Singkat cerita, saat mereka belum lama memejamkan mata untuk memulihkan tenaga, tiba-tiba tak jauh dari mereka terlihat beberapa pengembala kambing yang sedang mendekat. Markus bersama teman-temannya berusaha tetap pada posisi masing-masing sambil bersembunyi di bawah dedaunan. Tapi pada akhirnya What the fuck is this? What the fuck? Denny segera mencoba menghubungi base untuk meminta petunjuk terkait situasi mereka yang di luar rencana. Sedangkan Markus, Murph, dan Matthew berusaha menahan para pengembala agar tidak kabur. Fuck. Danny, you radio working? Eyes down. Eyes down. Sayangnya, setelah berusaha menghubungi base berkali-kali dan tak ada tanggapan, membuat Murph memutuskan untuk menggunakan telepon satelit untuk menghubungi markas. By the way, telepon satelit ini cukup berbahaya untuk digunakan karena mudah disadap oleh musuh. Begitu berhasil terhubung ke markas, terlihat Patton yang menjawab telepon, sedangkan Redcall Eric sedang beristirahat di kamarnya. Murph meminta Patton untuk segera membangunkannya karena mereka sedang di situasi yang cukup genting. Commander Christensen? Okay, he says he needs to talk to you now. Sayangnya, begitu Letkol Eric sudah memegang telepon, tiba-tiba jaringan mereka semakin buruk. Murph bahkan berulang kali mencoba menghubungi base, tapi mereka benar-benar kehilangan kontak. Sebenarnya dari sini Redcall Eric sudah mulai merasa ada yang tak beres, tapi ia masih mencoba berprasangka baik karena mereka sudah tahu dari awal kalau lokasi pemantauan tempat Markus berada jaringannya terbatas. Sekarang Murph sebagai pimpinan tim diminta anggotanya untuk mengambil keputusan. Terdapat 3 opsi. Pertama, mereka bisa membunuh ketiga pengembala ini lalu menguburnya di bukit tanpa meninggalkan jejak. Opsi kedua, mereka bisa saja membebaskan para pengembala ini lalu mereka segera naik ke bukit untuk mencoba kembali menghubungi markas untuk meminta titik penjemputan. Atau opsi ketiga, di mana mereka mengikat para pengembala ini dan membiarkannya mati dimakan serigala hutan. Di sini ini terjadi perdebatan hebat antara Matthew, Markus, dan Denny. Matthew yang orangnya lebih berhati-hati memilih untuk membunuh para pengembala. Karena terlihat jelas kalau dilepaskan begitu saja, orang-orang itu akan segera kembali bersama pasukan Taliban. Belum lagi, ini satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa menangkap Shah yang sedang bersantai di markasnya. Sedangkan Markus memilih sebaliknya. Karena kalau diperhatikan, para pengembala ini nampaknya bukan orang berbahaya. Karena hanya 2 orang anak remaja dan seorang kakek-kakek yang tak mungkin bisa melawan mereka. Membunuh mereka juga hanya akan melanggar peraturan militer yang bisa berujung ke hukuman khusus. Di tengah perdebatan, Murph akhirnya memilih agar Sandra dibebaskan. Cut them loose, and we're gonna make this peak. Roger that. Spartan 01, Spartan 01, radio check. Do you copy? Nah, masalah mulai muncul bertubi-tubi dari scene ini. Pertama, di saat yang bersamaan di base, Letkol Eric sebenarnya sudah ingin mengarahkan timnya untuk segera menyusul ke lokasi. Namun, helikopter tempur mereka saat itu sedang digunakan oleh tim lain yang berada di situasi yang sama urgensinya. Kedua, untuk naik ke atas bukit itu dibutuhkan tenaga dan waktu yang lumayan lama karena sangat terjal. Sedangkan anak muda yang mereka tadi lepaskan tak membutuhkan waktu lama untuk menuruni bukit. Ia berlari dengan sangat lincahnya dan bisa kita lihat dari ekspresinya kalau ia sangat membenci Markus dan kawan-kawannya. Kendala lainnya, begitu mereka berhasil sampai di penghujung bukit, ternyata alat komunikasi mereka belum juga berhasil menangkap sinyal. Jadi, orang-orang di base belum tahu sama sekali masalah apa yang Markus dan timnya sedang hadapi. Spartan 01, Spartan base, do you copy? Lelah mendaki, mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat beberapa menit. Tapi belum lama mereka duduk-duduk, tiba-tiba dari semak-semak terdengar suara gerusak-gerusuk. Mereka semua pun mulai membidik ke arah bawah. Sedangkan Murph sebagai pimpinan tim mencoba menyisiri lokasi sekitar. Yang ternyata di atas bukit terdapat base puluhan pasukan Taliban yang mereka tak sangka sama sekali. Murph kemudian memberitahu anggotanya bahwa kemungkinan besar mereka akan terlibat baku tembak yang sangat hebat. Dan akhirnya Looks like I voted.
Awalnya, mereka semua berhasil membunuh banyak musuh. Tapi semakin lama jumlah yang datang semakin banyak. Mereka benar-benar telah dikepung. Danny berusaha meminta bantuan serangan udara, tapi tiba-tiba terkena peluru yang membuat beberapa jarinya putus. Begitu juga dengan Matthew yang sempat terkena peluru di tangan kirinya. Dan pada akhirnya masing-masing dari mereka mulai terluka akibat gempuran yang tak ada habisnya. Markus dan kawan-kawannya berhasil dipukul mundur. Semakin mereka mencoba bertahan, semakin banyak musuh yang muncul. Musuh yang datang juga menggunakan senjata yang tak main-main. Salah satunya bahkan tak berhenti menembakkan RPG. By the way, tas radio milik Danny bahkan terjatuh. Dan kini satu-satunya alat komunikasi yang mereka miliki adalah telepon satelit milik Morp. Namun, mereka harus ke tempat lain untuk mencoba mendapatkan sinyal. Tapi kemana? Kiri, kanan, dan depan mereka telah dikepung. Satu-satunya opsi adalah mundur ke belakang. Namun, di belakang mereka juga hanya ada jurang. Masing-masing dari mereka mengalami luka patah tulang akibat terjatuh dari tebing. Namun, tak ada waktu untuk mengeluh. Mereka harus kembali bersiap karena musuh masih mengikuti dari belakang. Danny terkena peluru di tubuhnya. Dari sana, mereka tetap mencoba untuk bergerak mencari posisi bertahan yang lebih aman. Di baris paling depan terdapat Matthew disusul oleh Morp. Markus dan Danny berada di posisi paling belakang. Tapi nampaknya luka Danny semakin parah dan membuatnya tak lagi mampu untuk berlari. Mereka berempat kemudian berusaha bersembunyi di balik bebatuan. Markus bertanggung jawab terkait medis, berusaha memeriksa satu persatu luka dari teman-temannya. Di antara mereka berempat, terlihat jelas Danny lah yang mengalami luka paling parah. Markus berusaha menutupi luka Danny menggunakan tanah, tapi tak lama kemudian mereka kembali digempur habis-habisan oleh pasukan musuh. Telepon satelit juga belum mendapatkan sinyal. Mereka kemudian mencoba menutupi pandangan musuh dengan melemparkan bom asap. Sekali lagi, tak ada jalan lain untuk kabur selain mundur ke belakang. Sayangnya, di saat Markus sudah akan melompat dengan Danny di pundaknya, ia terkena serangan yang membuat Danny terjatuh dari pundak Markus. Danny yang berada dalam keadaan koma kemudian dikerumuni oleh musuh. Satu persatu peralatannya dijarah. Ia pun hanya bisa pasrah karena sudah tak memiliki tenaga untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan Markus dan timnya hanya bisa beristirahat semenit sebelum RPG kembali menghujam ke arah mereka. Matthew dan Morp baru sadar kalau Danny tertinggal di atas. Kini mereka semua telah sekarat. Satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup dari sana dengan menelpon bantuan serangan udara. Namun mereka tak akan bisa mendapatkan jaringan kecuali ke tempat tertentu yang tentu saja akan menjadi target empuk dari musuh. Morp sendiri yang akan menghubungi markas. Ia pun memberikan sisa amunisinya ke Markus. Seakan-akan ia telah tahu bahwa inilah ajalnya. Sebagai pimpinan tim, ia rela berkorban demi teman-temannya. Markus dan Matthew kemudian berusaha mengcover Morp yang sedang naik ke ujung tebing untuk menggunakan telepon satelit. Matthew terlihat sangat ahli dalam membidik setiap targetnya, membuat Morp setidaknya memiliki waktu untuk menelpon markas pusat. Begitu terhubung, Morp bilang kalau ia membutuhkan bantuan serangan udara sesegera mungkin di sebuah gunung yang ia sebutkan secara spesifik. Namun, sang operator di base masih sempat-sempatnya menanyakan lokasi detail dari Morp, hingga akhirnya ia pun tewas terkena hujan peluru. Letko Eric sendiri setelah mengetahui ada permintaan dari Morp yang sedang kesulitan, segera mengerahkan seluruh anggota Red Wings untuk meluncur ke lokasi. Sayangnya, mereka harus berangkat ke sana tanpa helikopter tempur.
Markus dan Matthew sendiri telah bergeser agak jauh dari jasad Murph. Mereka berdua sempat menghela nafas sejenak sambil berbincang tentang situasi mereka yang benar-benar kacau. Matthew sebenarnya telah terluka cukup parah, bahkan kepalanya sempat terkikis oleh peluru musuh. Ia pun berkata ke Markus, seandainya ia tak selamat, tolong sampaikan salam cinta untuk istrinya, bahwa jika pun mati, ia telah berjuang bersama saudara-saudaranya yang tercinta. Mimin di sini juga sangat tersentuh ketika melihat perjuangan mereka bertahan hidup saat digempur puluhan musuh. Apalagi ini kisah nyata dan gak kebayang begitu tegang dan deg-degannya ketika di kondisi seperti itu. Let's get in the QRF. How much I love her. She knows. Right with my brothers. Full fucking heart. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka kembali ditembaki oleh RPG. Untuk mengecam musuh, Markus dan Matthew kemudian berpencar. Sayangnya, musuh juga dengan mudah melacak keberadaan mereka berdua akibat jajaran darah di sepanjang jalur yang mereka lewati. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba terdengar suara helikopter. Akhirnya, pengorbanan nyawa Murph tadi tak sia-sia. Markus dan Matthew terlihat sangat gembira mendengar kabar baik dari saudara-saudaranya. Di saat yang bersamaan, Letkol Eric bersama 15 anggotanya bersiap diturunkan dari pesawat yang mengangkut mereka. Terlihat, Patton juga telah ikut serta untuk misi kali ini. Namun, baru saja akan turun, tiba-tiba pasukan Taliban memberikan mereka sebuah RPG. Kejadian ini membuat sisa pasukan lainnya memilih untuk mundur, menunggu datangnya helikopter tempur. Markus yang melihat kejadian tadi seketika baru sadar kalau harapan terakhir mereka telah pupus. Dibanding Markus, Matthew nampaknya berada dalam posisi yang lebih terdesak. Beberapa musuh yang muncul secara tiba-tiba membuatnya kewalahan hingga terkena berbagai tembakan. Pada akhirnya, ia pun kehabisan peluru dan hanya bisa pasrah menunggu ajalnya. Markus yang belum sadar kalau Matthew telah tewas beberapa kali masih mencoba memanggil namanya, dan akibat hal itu diam-diam musuh berhasil menemukannya dan tak segan-segan menembakinya dengan sebuah RPG. Markus yang terluka parah berusaha bersembunyi di bawah bebatuan. Tak lama kemudian kembali terdengar suara heli. Ternyata helikopter baru saja berhasil menyusul ke lokasi. Namun para pilot menyangka tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Belum lagi bahan bakar mereka telah habis akibat misi sebelumnya, yang membuatnya harus segera kembali ke markas. Malam pun berlalu, Markus sempat jatuh pingsan. Begitu dia bangun, hal pertama yang ia lakukan adalah mengobati luka-lukanya menggunakan tanah. Salah satu kakinya mengalami patah tulang. Dengan terkopoh-kopoh, ia berusaha terus berjalan mencari jalan keluar untuk kabur. Setelah sekian lama berjalan, ia berhasil menemukan genangan air dan langsung membuang badannya ke dalam sungai untuk menyegarkan diri. Tapi tanpa ia sadari, ternyata terdapat beberapa orang yang sedang mengawasinya. Untung saja orang-orang ini bukan anggota Taliban dan mereka bahkan menawarkan bantuan ke Markus. Awalnya, Markus sangat panik dan sempat ingin meledakkan dirinya menggunakan granat. Dari sana, Markus kemudian dibawa ke sebuah desa. By the way, orang yang menyelamatkan Markus ini bernama Muhammad Gulam. Di sana, Gulam sempat bertanya dengan bahasa isyarat, di manakah markas orang Amerika berada. Markus kemudian menggambarkan posisinya di sebuah kota. Namun, di tengah percakapan, salah seorang kerabat Gulam terlihat panik karena khawatir dengan adanya Markus, pasukan Taliban akan datang ke sana dan membantai warga desa. Kill him. Look at me in my fucking eye. Why you help me? Can I trust you? Give this to them. Tell them where I am. Gulam kemudian meminta salah seorang kerabatnya untuk segera mengirimkan pesan yang Markus telah tulis ke lokasi yang dimaksud. Sayangnya, tak lama kemudian pasukan Taliban berhasil melacak keberadaan Markus dari bercak darah yang ia tinggalkan sepanjang perjalanan. Ia pun diangkut keluar untuk dieksekusi sebagaimana warga desa yang kita lihat di awal film. Tapi untung saja sebelum itu terjadi, Gulam bersama beberapa warga yang telah muak akan Taliban berhasil menghentikan mereka. Pues güey. Fuck Taliban, fuck Taliban. Singkat cerita, Markus yang kesakitan akan luka-lukanya meminta anak Gulam untuk membawakannya sebuah pisau. Tapi karena keterbatasan bahasa, anak ini malah membawakannya benda lain. Yes. Yes. I said a knife. That's not a knife.
Untung saja Gulam datang dan paham apa yang Markus sampaikan. Tapi awalnya ia pikir pisau itu untuk memotong bebek yang anaknya bawa. Pisau itu sendiri sebenarnya untuk membersihkan luka-luka di tubuhnya. Tak sedikit ranting tajam ataupun peluru yang bersarang di tubuh Markus yang harus segera diangkat dan jika tidak akan terjadi infeksi. Begitu berhasil membersihkan luka-lukanya, Markus langsung terjatuh pingsan. Gulam kemudian membantu mengobati sisa lukanya serta memakaikannya baju baru. Keesokan paginya, terlihat Shah bersama pasukannya bersiap memasuki desa. Di saat yang bersamaan, Markus yang baru bangun dari pingsannya dengan lahap menyantap makanan yang Gulam berikan kepadanya. Why you doing this to me? Akhirnya surat Markus tiba di base dan pimpinan militer di sana langsung mengarahkan seluruh pesawat tempur di pangkalan menuju desa tempat ia berada. Di saat yang bersamaan, Gulam bersama putranya berusaha membawa kabur Markus. Namun posisi musuh telah mengelilingi desa. Gulam bahkan harus duel 1 lawan 1 melawan tangan kanan dari Shah. Sedangkan Markus yang sekarat harus menghadapi musuh yang berhasil menemukannya. Ia dibanting sana-sini dan dirinya tak sanggup memberikan perlawanan karena dalam kondisi yang sangat lemah. Jumlah pasukan musuh yang datang terlalu banyak dan tak sedikit warga desa yang gugur. Tapi di saat itu juga bantuan militer Amerika akhirnya tiba di lokasi, membuat pasukan Taliban langsung kocar-kacir. Pasukan yang datang langsung mencari Markus dan salah satu warga mengantarkannya ke tempat persembunyiannya. Ia pun segera diangkut untuk naik ke heli. Markus berulang kali menyampaikan ucapan terima kasih ke Gulam dan putranya. Thank you. Thank you. Let's go, sir. We gotta go now. Let's move. Dan dari sana, ia pun kembali diangkut menuju base. Rasa syukur maupun sedih bercampur aduk. Sedangkan kita dibawa kembali ke scene awal film, di mana Markus akhirnya dalam kondisi sekarat ketika tiba di markas. Jantungnya sempat terhenti, namun akhirnya berhasil selamat. Because of my brothers. To them I am still alive. Or how far you fall. You are never out of the fight. Film ini didedikasikan ke seluruh tim Red Wings yang telah tewas dalam petugas. Kita kemudian diperlihatkan foto asli dari masing-masing pemeran yang kita lihat di sepanjang film. Bahkan foto dari Gulam juga yang telah sangat berjasa dalam menyelamatkan Markus. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata ataupun kurang mengenakan, Mimin minta maaf. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.